Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini memang kami merencanakan dengan Menpan untuk bisa melaksanakan karena memang ada kebutuhan untuk itu. Namun demikian ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi CPNS itu dapat ditetapkan. Yang pertama tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Jadi tidak sekedar hanya membagi 5, tapi berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi sehingga kebutuhan di masing-masing tentu menjadi berubah dan berbeda. Nah, hanya jika teman-teman instansi telah menyampaikan formasi itu kepada Kemenpan RB, kami baru bisa menetapkan formasinya, berapa jumlahnya. Dan itu diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan. Kenapa begitu? Karena untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai agar bulan Desember sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi seleksi CPNS-nya. Nah, SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB. Soal-soal juga akan dibuat dan ditambah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak jumlah soal yang bisa disampaikan. Nah, untuk seleksi ini tentu kami sudah belajar dari kemarin bahwa dalam pelaksanaan seleksi PNS dalam situasi pandemi ini kami telah menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan dari keseluruhan proses di semua daerah, tidak ada satupun yang tertular atau menjadi klaster baru COVID-19. Walaupun dalam pelaksanaannya, kami masih memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif atau positif untuk tetap mengikuti seleksi CPNS. Jadi kami akan terus memperbaiki sistemnya. Kami merasa memiliki keyakinan untuk bisa dan mampu melaksanakan itu seperti yang telah kami lakukan pada saat-saat yang lalu dan ke depan terus akan kami perbaiki. Untuk surat registrasi ini yang diwajibkan adalah dokter. Untuk perawat tidak diwajibkan, walaupun memang ada beberapa sekolah yang mewajibkan surat registrasi, tapi dari sisi kepegawaian yang diwajibkan hanya untuk dokter. Nah, kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama.
jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiun. Kalau PNS mendapatkan pensiun, ASN tidak mendapatkan pensiun. Tetapi tidak mendapatkan pensiun itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun. Kenapa begitu? Karena untuk P3K tidak dipotong iuran pensiunnya. Kami sudah diskusi dengan PT Taspen, jikalau memang diinginkan P3K ini juga bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ASN dan P3K dan PNS itu akan sama. Gitu. Nah, dengan informasi itu, maka sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari ASN, dari P3K ke PNS, karena semua fasilitas yang diterima sama. Namun demikian, apabila ada seorang ASN yang ingin berpindah menjadi PNS pada formasi yang berbeda, sejauh syaratnya dipenuhi, itu dipersilahkan. Dalam kasus guru, dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak perlu pusing untuk berpindah dari P3K ke PNS, karena semua status guru nantinya adalah P3K. Yang sekarang ini PNS itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya, dan semuanya nanti akan menjadi P3K. Untuk pertanyaan Mas Niko dari Kompas yang menanyakan berapa ASN Tipikor yang masih bekerja, di dalam data kami PNS yang sudah inkrah keputusan pengadilan tentang kasus Tipikornya, tetapi belum diberhentikan, itu ada 118 orang. 118 ini belum diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaiannya dan masih menerima gaji. Kami terus mengejar kepada PPK, menyurati untuk sesegera mungkin memberhentikan pegawai yang bersangkutan sebagai PNS. Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau tidak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dengan cepat. Jadi ini juga himbauan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang sudah inkrah hukuman Tipikornya. Dari yang sudah diberhentikan pun masih ada beberapa yang perlu kami koreksi. Jadi ada proses yang perlu kami koreksi karena pemberhentiannya bukan pemberhentian tidak dengan hormat, tapi pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian atas permintaan sendiri. Ini bukan suatu keputusan yang tepat karena seharusnya PNS Tipikor itu diberhentikan tidak dengan hormat. Saya kira itu tambahan saya, Pak Menteri. Terima kasih.